Apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak Nirwono. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pak Nirwono, terkait dengan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, begitu terutama adalah di Bekasi yang paling parahnya begitu ya Pak. Ini disebut-sebut adalah banjir terparah dari tahun-tahun sebelumnya, terutama sejak banjir terparah yang terjadi tahun 2020. Kalau Anda melihat apa kemudian yang menjadi faktor ataupun penyebab yang menjadikan banjir kali ini cukup parah dan sangat parah Pak Nirwono? Ya, kalau kita bandingkan tahun 2020 sampai 2025, sebenarnya tidak banyak perubahan signifikan di lapangan ya Mbak. Jadi kalau kita bicara kemarin, kemudian terdampak lebih luas, ini dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi ya. Tetapi kalau kita lihat lokasi di lapangan, ini kan perumahan-perumahan dekat dengan Kali Bekasi, kemudian lahan-lahan perumahan itu kan dulunya merupakan daerah resapan air, baik yang berupa rawa, ya situ, ataupun juga masih berupa sawah yang notabene kalau pada saat musim hujan, Kali Bekasi tadi bisa meluap tetapi menggenangi daerah-daerah resapan air. Nah, daerah resapan air itulah yang sekarang berubah menjadi pemukiman, sehingga tidak heran begitu Kali Bekasi meluap, akhirnya terdampak banjir. Persoalannya dalam 5 tahun terakhir ini berarti kan tidak ada upaya perbaikan secara signifikan. Baik itu umpamanya ya, yang sudah dilakukan seperti perbaikan tanggul, kemudian pengerukan Kali Bekasi tentu diapresiasi. Tetapi dalam konteks tata ruang, jika tidak ada perubahan signifikan, bisa dipastikan ke depan ya, kalau masih begini saja, kawasan seperti Jati Asih, ya, Pondok Gede Permai, Taman Galaksi ke depannya juga masih akan terancam banjir ya, termasuk daerah seperti Kemang Pratama misalnya. Nah, PR berikutnya setelah hujan ini reda adalah bagaimana pemerintah Kota Bekasi terutama berdialog dengan warga yang terdampak banjir seperti di Pondok Gede ya, yang tadi di Jati Asih misalnya, Taman Galaksi misalnya, ke depan bagaimana penataan kawasannya, karena pemukimannya harus ditata ulang Mbak Anissa. Baik itu yang paling mudah umpamanya membuat semacam tempat waduk atau danau buatan misalnya ya, jika ada lahan yang tersedia, sampai dengan pilihan yang paling bisa dilakukan misalnya relokasi, dibangunkan rusunawa, daerah itu dijadikan daerah resapan air misalnya. Jadi ada pilihan-pilihan yang harus diajukan kepada warga untuk memastikan bahwa ke depan itu ada perubahan signifikan di kawasan Bekasi. Tanpa ada perubahan signifikan dengan tren seperti sekarang ya, entah itu siklus 5 tahunan ataupun banjir tahunan, bisa dipastikan Bekasi akan terus terdampak ancaman banjir Mbak Anissa. Kalau yang tadi Anda sampaikan, apakah artinya seberapa besar kemungkinan dari pengaruh alih fungsi lahan di daerah hulu begitu? Karena kita tahu ini juga ada beberapa kiriman, air kiriman begitu dari kawasan Puncak dan juga Bogor, dan juga di Puncak juga ramai juga kita melihat ada bencana banjir dan juga longsor juga terhadap banjir kiriman yang akhirnya berhilir di Bekasi. Seberapa berpengaruh ini signifikan terhadap banjir yang terjadi di Bekasi, Pak Nirwono? Ya, betul sekali Mbak Anissa. Jadi begini, begitu kawasan Puncak itu berubah fungsi, yang dulu merupakan hutan lindung konservasi ya, di mana fungsi utamanya menjadi daerah resapan air hujan ya, begitu berubah menjadi pembangunan villa, pembangunan tempat wisata yang dalam tanda petik banyak ruang terbangunnya, mengakibatkan daya serapnya kan menjadi berkurang. Begitu hujan lebat seperti kemarin yang ekstrim ya, di atas 232 mm per hari, ya bisa dipastikan air tadi akan langsung mengalir ke sungai-sungai, terutama ke sungai besar seperti Ciliwung, Pesanggaran, sampai Kali Bekasi dalam jumlah yang besar, karena tidak mampu diserap dalam jumlah yang besar juga. Nah, ini menjadi catatan karena tanpa ada perbaikan perubahan tata ruang yang lebih baik ya, mulai dari hulu sampai ke hilir, misal tadi ya, selain mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai daerah resapan air, kemudian dari hulu sampai ke hilir dipastikan semakin banyak situ, embung ya, danau maupun waduk buatan ya misalnya yang mampu menyerap luapan air hujan untuk mengurangi debit air sungai, tentu akan bisa diperkirakan banjir akan selalu terjadi, terutama banjir kiriman. Yaitu apa? Banjir kiriman ini akan selalu berdampak terhadap pemukiman yang berada tidak jauh dari bantaran kali ya. Begitu debit air sungai meluap, limpahan air sungai tadi meluap, sementara perumahan di kiri kanannya dekat dengan bantaran kali, maka bisa dipastikan banjir kiriman akan terjadi. Nah, persoalannya adalah seperti dikatakan BMKG, tanggal 11 sampai 20 nanti kan ini mengalami puncak hujan lagi. Artinya daerah-daerah seperti yang berada di pemukiman bantaran kali seperti di Bekasi maupun di Ciliwung maupun juga Pesanggaran maupun di tepi bantaran sungai yang lain ya. Kita kan masih ada sungai Cipinang ya, ada sungai Cisadane misalnya, Kali Krukut, Kali Angke. Ini pun ke depan tidak tertutup kemungkinan juga akan terdampak banjir Mbak Anissa. Itu terutama untuk banjir kiriman ya. Nah, kalau ini diperparah dengan hujan lebat di daerah Jakarta saja, artinya terjadi hujan lokal misalnya, atau di Bekasi hujan lokal misalnya,
ini akan menjadi ancaman berikutnya, yaitu terjadi banjir lokal. Dan yang perlu diwaspadai juga adalah jika terjadi musim bulan purnama, di mana akan terjadi ancaman banjir rob. Ini yang lebih diantisipasi, karena jika pada hari yang tidak berbeda jauh atau bahkan bersamaan, ada 3 ancaman selain banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob. Ini yang perlu diwaspadai untuk 10 hari ke depan, Mbak Anissa. Oke, terutama bagi wilayah pesisir tentunya ini juga cukup berdampak. Nah, kemudian kalau selain dari tadi adalah jangka panjang, begitu ya, penanganan jangka panjang, bagaimana dengan penanganan jangka pendeknya ini Pak Nirwono? Kita tadi Anda sebutkan, BMKG juga menyebutkan bahwa akhir-akhir ini juga masih akan terjadi begitu curah hujan ekstrim juga. Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, Pak Nirwono? Ya, ada 3, Mbak Nisa. Yang pertama, yang paling realistis adalah kita tetap harus menyediakan tempat-tempat evakuasi bencana, ya. Karena dalam waktu 1 minggu kita tidak akan bisa berbuat banyak, kan. Yang paling penting adalah pastikan seluruh warga yang dalam tanda petik menjadi daerah langan banjir, termasuk yang kemarin tidak banjir tetapi merupakan daerah rawan banjir, juga harus disiapkan tempat evakuasi bencana. Sehingga dalam waktu seminggu ke depan, warga sudah siap siaga jika terjadi kenaikan muka air sungai misalnya, atau terjadi hujan yang lebih lebat, begitu ya. Ini yang pertama yang paling mungkin dicek. Dan pastikan juga kalau rumah-rumah yang dekat sungai, tanggul-tanggulnya tidak ada yang bocor ataupun retak, karena juga akan menjadi waspada kalau terjadi keretakan apalagi kebocoran tanggul, ya, sehingga berakibat bisa tanggulnya jebol. Ini yang menurut saya dalam waktu seminggu perlu dilakukan pengecekan. Kedua, yang tidak kalah penting juga, pemerintah kan sedang melakukan modifikasi cuaca atau rekayasa cuaca nih Mbak Anissa, ya. Tentu kita apresiasi, tetapi yang perlu disadari bahwa selain modifikasi cuaca, pemerintah daerah juga harus memastikan titik-titik daerah rawan banjir tadi itu menjadi catatan bahwa dari itu akan menjadi daerah prioritas penanganan banjir pasca banjir itu reda nanti. Itu yang paling penting. Oke, baik. Pak Nirwono, kalau tadi ada sempat sampaikan juga bagaimana kemudian dari penanggulangan untuk jangka panjang, terlebih dari tata ruangnya sendiri ini harus direlokasi juga. Seberapa mungkin kemudian bagi wilayah kita, terkhusus adalah Bekasi yang memang saat ini menjadi sorotan sekali untuk melakukan yang seperti tadi Anda sampaikan adalah relokasi dari perubahan tata ruang yang cukup besar-besaran, ya, yang sangat signifikan. Ya, betul. Khusus untuk Bekasi, paling tidak ada 3 langkah yang bisa ditawarkan, ya. Yang pertama tentu upaya yang paling awal adalah jika pemerintah kota Bekasi memiliki lahan-lahan dekat sekitar bantaran Kali Bekasi, ada masih banyak lahan-lahan kosong misalnya, maka optimalkan itu sebagai daerah tangkapan air, bisa berupa situ, embung, danau maupun waduk buatan, ya. Paling tidak ini akan mengurangi debit air sungai. Ini yang pertama. Yang kedua tentu selain sungainya dikeruk, dirapikan, tanggulnya diperkuat, juga pastikan bahwa tempat evakuasi juga disediakan untuk pemukiman yang paling dekat dengan sungai. Tetapi dalam jangka panjang yang tidak kalah penting, warga perlu diajak bicara bagaimana kalau pemukiman tadi itu pilihannya 2 misalnya. Apakah mereka akan direlokasi ke rusunawa yang sudah ada, misalnya ke yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Bekasi, atau kawasan itu ditata ulang, Mbak Anissa. Artinya tata ulang itu apa? Kawasan yang paling terdampak, paling rendah misalnya, itu yang paling terdampak banjir kemarin, bisa dioptimalkan menjadi waduk atau danau buatan. Kemudian yang mereka pindahkan tidak terlalu banyak, yang kemudian dibangunkan rusunawa tidak jauh dari lokasi pemukiman tersebut. Nah, ini akan mengurangi terutama dampak banjir ke depannya yang bisa jadi tidak hanya 5 tahunan, setiap tahun pun akan jadi ancaman banjir ke depannya. Kira-kira itu Mbak Anissa. Oke, nah selain daripada itu seperti yang saat ini tayang di layar kaca begitu ya, ini video adalah salah satu perubahan yang memang terdampak banjir. Kalau prediksi Anda sebetulnya apa yang kemudian ini terjadi? Apakah kemudian dari pengelola ataupun proyek perumahan ini memang telat begitu ataupun salah untuk memperkirakan, memprediksi dari kemudian ini menjadi lahan yang memang kebanjiran. Begitupun dengan salah satu perumahan elit begitu ya yang ditempati oleh Wali Kota Bekasi. Ini juga sempat kebanjiran, Pak Triyono. Menurut Anda apa yang terjadi di sana? Ya betul tadi, karena ini merupakan terjadinya perubahan peruntukan tata ruang, tentu persoalan tata ruang harus menjadi catatan. Apakah tadi yang saya katakan, kalau mungkin dikembalikan ke fungsi awal, atau tidak, kalau tidak pun diambil jalan tengah. Yang jalan tengah yang tadi, yang harus disediakan oleh Pemkot maupun para pengembang adalah lahan-lahan untuk dijadikan waduk atau danau buatan. Minimal untuk mengurangi debit air sungai jika terjadi puncak hujan seperti kemarin. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Kalau kita bicara soal pembangunan sumur resapan air, saluran drainase memang perlu. Tapi dengan kondisi banjir seperti kemarin, tidak akan terlalu banyak berfungsi jika hanya mengandalkan sumur resapan air maupun saluran drainase. Kedua, yang tidak kalah penting tadi,
dampak lokasi yang paling parah kalau tidak memungkinkan untuk ditata ulang harus direlokasi ya, artinya kondisinya merupakan daerah cekungan misalnya, sehingga suka tidak suka itu daerah paling rendah yang akan selalu terdampak banjir, maka lokasi itu ideal untuk dikembalikan fungsinya sebagai danau atau waduk buatan. Tetapi kan jumlah warga yang akan direlokasi jauh lebih sedikit daripada dari lokasi yang ada. Bisa disediakan oleh pengembang, bisa juga bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dibangunnya bisa di atas dasar tanah milik pengembang ataupun tanah milik aset Pemda DKI, aset pemerintah Kota Bekasi. Misal, ini kalau paling mudah ya, lokasi aset Pemkot kan banyak. Ada berupa sekolah, ada berupa sekolah negeri tentunya, ada kantor kelurahan, kantor kecamatan, ataupun aset Pemda lain yang bisa dibangun untuk berupa rusunawa mixed use misalnya untuk pemerintah Kota Bekasinya, sehingga warga tidak perlu jauh pindah dari tempat lokasi yang ada sekarang. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Oke, baik, artinya memang reboisasi kemudian juga tata kelola ruang ini memang menjadi salah satu kunci yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Pak Nirwono, kalau kita berbicara soal aturan tata ruang, begitu aturan rencana tata ruang wilayah, apakah di wilayah kita terutama khususnya adalah Jabodetabek ini sudah memungkinkan dan juga cukup memumpuni begitu? Ya, sebenarnya berdasarkan Perpres nomor 60 tahun 2020 ya tentang rencana tata ruang kawasan strategis untuk kawasan Jabodetabek sudah diatur peraturan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Tetapi fakta di lapangan yang kita temukan justru pelanggaran dimulai dari hulu sampai dengan ke hilir, Mbak Nisa. Nah, banjir yang kemarin membuktikan ya bahwa ya yang tadi mulai dari atas ya, kita bicara tadi di puncak misalnya ya, sudah banyak perubahan fungsi dari tadi hutan lindung menjadi pembangunan ada villa-villa ya. Semakin ke bawah, sungai-sungai tadi itu di kiri kanannya justru banyak muncul real estate, pemukiman-pemukiman baru ya, bahkan menempel dengan bantaran kali. Termasuk di daerah di Depok ya, apalagi juga di Bekasi kemarin yang terdampak banjir ya, di kawasan sekitar Tangerang juga, Tangerang Selatan misalnya. Jadi tidak heran sebenarnya kalau pada saat bersamaan tadi sungainya mengecil, kemudian dia mendangkal ya karena terjadi banyak erosi, sementara kapasitasnya juga jauh berkurang. Begitu hujan lebat seperti kemarin, maka otomatis karena kapasitas sungainya juga tidak mencukupi, akhirnya meluap. Meluapnya kemana? Ke kiri kanan. Kalau kiri kanannya itu lebar tetapi berupa daerah ruang terbuka hijau ataupun daerah resapan air, tentu tidak akan banjir. Tetapi begitu daerah kiri kanannya berubah fungsi menjadi pemukiman, dampaknya seperti yang kita lihat kemarin. Terjadi banjir yang semakin luas, lama menyerapnya. Di Bekasi misalnya ya, kalau kita perhatikan genangannya itu semakin luas dan berkurangnya airnya itu justru memakan waktu yang lama. Karena tadi daerahnya relatif datar ya, dan kemudian lokasinya sebagian besar merupakan daerah terbangun. Sehingga sangat sedikit sekali daerah resapan air. Itulah mengapa Bekasi sampai dengan hari sekarang ini masih beberapa titik lokasi belum berkurang dampak banjirnya. Nah, kalau ini terjadi dalam waktu hitungan hari ya Mbak, umpamanya dalam 1-2 hari hujan berturut-turut, bisa dipastikan kawasan itu akan terendam secara permanen dalam beberapa hari ke depan. Nah, ini yang menurut saya harusnya menjadi pembelajaran kita semua. Oke, ini yang sangat kita khawatirkan begitu ya, terutama ini tentunya penanganannya tidak hanya bisa dilakukan dari hulu saja, akan tetapi tentu dari hilir membutuhkan koordinasi juga antar pemerintah daerah. Kalau menurut Anda, apakah Anda ingin berbicara bahwa memang tata ruang di wilayah Jabodetabek ini sebetulnya belum sepenuhnya mempertimbangkan dari resiko banjir secara optimal? Seperti itu, Pak Nirwono. Betul sekali Mbak Nisa. Jadi kalau boleh dikata secara jujur ya bahwa sejak tahun 2000-an terutama saya mencatat ya, artinya dalam waktu 25 tahun terakhir ini terjadi perubahan peruntukan ruang secara besar-besaran ya, yang merupakan daerah ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka biru ya. Dalam tanda petik ini terjadi perubahan peruntukan yang justru izin peruntukannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat ya. Artinya para pengembang pun dalam mengajukan izin pembangunan real estate maupun pemukiman tersebut tentu atas izin dari pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah pada saat itu melegalkan juga terjadinya perubahan tata ruang. Nah, dampak banjir ini kan sebagai konsekuensi logis akibat berkurangnya secara signifikan daerah resapan air tadi, Mbak Nisa. Nah, lalu apa yang dilakukan? Tanpa ada upaya serius penegakan hukum ya, mengembalikan fungsi tata ruang, daerah resapan air ditambah, kemudian ruang terbuka hijau juga diperluas ya,
maka banjir akan menjadi langganan setiap tahun. Bahkan tidak harus menunggu siklus 5 tahunan seperti sekarang misalnya ya, tahun 2020-2025, karena kejadiannya kalau semakin banyak perubahan fungsi tata ruangnya, daya serapnya berkurang, daya dukungnya lingkungan berkurang, hujan ekstrim sekitar 100-150 mm per hari saja dapat menimbulkan banyak daerah genangan, apalagi banjir di daerah-daerah yang merupakan daerah langganan banjir, Mbak. Nah, ini yang menurut saya harus diwaspadai, terutama perumahan yang dekat dengan bandaran kali, dan juga terutama daerah yang berada yang dulunya merupakan daerah resapan air, entah itu berupa situ maupun rawa-rawa. Ini yang harus diwaspadai ke depan. Tanpa itu, maka banjir akan selalu kita temukan minimal pada saat puncak musim hujan, Mbak Anissa. Ini pembelajarannya itu. Oke, ini yang harus diperhatikan bersama, tentunya juga ini menjadi catatan bagi pemerintah. Lantas terakhir Pak Nirwono, apa kemudian dari kebijakan tata ruang ya agar pemerintah ini menyusunnya agar lebih adaptif begitu ya terhadap resiko bencana banjir seperti saat ini, menurut Anda seperti apa? Baik, maka dalam waktu tadi kalau kita bicara ada jangka pendek, ada jangka panjang tentunya ya. Kalau jangka pendek ya tentu kita harus menyiapkan apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat selain penyiapan evakuasi bencana dan juga tentu modifikasi cuaca. Ini jangka pendek ya. Tetapi itu semua kan tidak bisa masalah. Oleh karena itu jangka panjang fokus kepada 3 aja nih Mbak Anissa. Apa? 1, fokus kepada penanganan banjir kiriman. Penanganan banjir kiriman itu fokus kepada pembenahan seluruh pemukiman di bantaran kali. Karena yang paling terdampak tentu adalah perumahan yang dekat bantaran kali, tentu ada pilihan, entah itu relokasi ke rumah susun, entah itu penataan kali dilebarkan, kemudian dikeruk dan diperdalam ya. Ini pilihan-pilihan diambil untuk pembenahan banjir kiriman, entah itu di Jakarta maupun di daerah Bodetabek termasuk Bekasi. Kedua, yaitu banjir lokal. Nah, banjir lokal ini punya spesifik. Daerahnya tidak dekat dengan sungai, tetapi daerahnya di tengah kota, tetapi saluran drainasenya atau saluran air kotanya juga buruk. Karena apa? Saluran air kota kita rata-rata hanya menampung dengan curah hujan 100-150 mm per hari untuk kondisi sekarang. Padahal kemarin saja sudah tembus di angka 230 ya. Bahkan tahun 2020 tembus di atas angka 300. Artinya kemampuan saluran drainase di kota-kota kita di Jabodetabek sudah tidak memadai juga, Mbak Nisa. Ini menjadi ancaman kedua, terutama banjir lokal. Dan ketiga, tentu adalah banjir rob yang selalu terjadi saat puncak bulan purnama, terutama di daerah Bekasi Utara, Tangerang Selatan, Tangerang bagian utara, dan juga khususnya Jakarta bagian utara. Ini PR 3 yang menurut saya harus difokuskan oleh kepala daerah dalam 5 tahun ke depan. Oke, tentunya kita berharap bahwa ini akan menjadi fokus kerja dari kepala daerah yang memang saat ini sedang memfokuskan beberapa program-program prioritasnya, terutama yang kita lihat ini dampaknya dan juga kekhawatirannya sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Pak Nirwono, terima kasih banyak atas pandangan Anda dan salam sehat selalu Pak Nirwono, selamat malam. Terima kasih Mbak Nisa.